Keberuntungan dianggap sebagai sebuah anugerah yang datang tanpa diduga. Banyak yang percaya bahwa keberuntungan adalah sesuatu yang tidak bisa direncanakan, melainkan hadir pada saat-saat yang tepat. Seolah-olah alam semesta memberikan tanda bahwa hari itu adalah hari yang istimewa. Namun di balik keyakinan ini, ada juga yang percaya bahwa keberuntungan tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Mereka sering berkata, keberuntungan datang kepada mereka yang bekerja keras. Seolah-olah usaha dan doa menjadi jembatan yang menghubungkan seseorang dengan keberuntungannya. Inilah perjalanan tim Rafflesia Wanderlust menelusuri keindahan Bukit Kaba di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sebuah langkah untuk bisa menyaksikan keindahan alam dari ciptaan Yang Maha Kuasa. Perjalanan kami dimulai dari kota Bengkulu, melewati tol yang menghubungkan kota Bengkulu, Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Tampak langit hari itu cukup terang. Berharap kami segera sampai dan bisa menyaksikan sunset di atas puncak gunung. Kemudian dilanjutkan menuju Liku 9 hingga memasuki wilayah Kabupaten Kepahyang. Perjalanan menuju Kabupaten Rejang Lebong kurang lebih memakan waktu sekitar 3 jam. Cukup melelahkan memang, tapi pemandangan di sepanjang jalan membuat semangat kita tetap terjaga. Akhirnya setelah perjalanan panjang, kami pun tiba di desa wisata Sumber Urip Seluku Rejang, titik awal pendakian ke Bukit Kaba. Jalan berkelok-kelok dan udara mulai terasa sejuk begitu kami memasuki wilayah pegunungan. Kita ada sampai. Rame ya guys, lumayan rame. Ada bocil itu pada naik banyak. Beneran? Iya tuh, lagi di bawah, lagi jalan ke atas. Udah sampai. Sesampainya di pos pendakian, kami langsung melakukan registrasi. Kita registrasi dulu. Biayanya berapa mas per orang mas? 14.500. 14.000 per orang, 500. Sama kendaraan? 4.000. 14.000 ya? Hanya per malam penitipan 15.000. Biaya registrasi untuk memasuki Taman Wisata Bukit Kaba cukup terjangkau, hanya Rp14.500 per orang. Dan karena kami membawa mobil, dikenakan biaya inap sebesar Rp15.000. Tampak beberapa pengunjung yang beristirahat karena baru saja menuruni bukit dan ada juga yang bersiap untuk mendaki sore itu. Di sini, setiap pendaki harus melakukan registrasi dan mencatat semua barang bawaan mereka. Ini penting dilakukan, agar tak ada yang membawa barang-barang terlarang saat di atas nanti. Oke, kita sudah registrasi. Jalan jauh. Jalan itu rimba ya, kita masuk. Iya, jalur rimba. Ready bang? Setelah selesai melakukan registrasi, kami segera bersiap untuk memulai perjalanan. Setelah sebelum memulai perjalanan kita pada sore hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum itu, kami menyempatkan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Rafflesia Wanderlust, dari mata kita untuk mata dunia. Berharap perjalanan kami lancar dan aman sampai ke puncak. Bukit Kaba memiliki 2 jalur pendakian, yaitu jalur rimba dan jalur aspal. Kali ini kami memilih jalur rimba untuk perjalanan ini, karena kami pikir ini akan lebih menantang dan pastinya akan lebih terasa suasana petualangannya.
Saat memasuki pintu rimba, kami sudah disambut dengan medan yang cukup sulit. Jalur yang kami lalui sudah terasa menantang sejak awal. Sesekali kami juga harus berpegangan dengan akar pohon untuk membantu kami berjalan. Jalanan basah dan licin membuat kami harus tetap terjaga. Jadi memakai safety shoes sangat berperan penting di sini. Jadi gimana Bang Deki? Luar biasa. Kita sudah sampai setengah dibagi berapa? Kayaknya baru 10 meter. Beberapa kali kami sempat berhenti untuk beristirahat dan minum, karena energi kami cukup terkuras di sini. Mengingat barang bawaan kami juga cukup banyak dan terasa berat. Model baru pakai manset kaki. Lihat nih guys. Wanjay. Pendakian memang bukanlah olahraga yang ringan. Jadi persiapan fisik sebelum mendaki itu sangatlah penting. Hal ini perlu dilakukan agar badan kita tetap fit saat melakukan perjalanan. Sepertinya kayu ini terlihat bagus untuk duduk. Sampai di kebun bambu. Nah, ya kita mau ngajari rebung. Nah, ini rebung-rebung yang akan kita bangun. Jadi buat kalian yang sekiranya nggak bawa lauk atau sayur bisa ambil di sini sayuran. Nih contohnya. Ini bisa awet dari kamu bayi sampai tua. Sampai punya anak lagi cucu ya. Itu awet banget. Recommended banget rebung seperti ini. Nih banyak guys. Tinggal pilih nih. Mau mana bang? Ke atas bang. Ke atas mana bang? Kepenatan hati. Aduh. Duh. Mau kemana bang? Hah? Aku kesasar. Mirip lagi mukanya. Mau ke barat dari kitab suci. Ini gimana? Makanan. Itu bisa dimakan nggak tuh? Apaan ini? Makanan. Kelengkeng, itu kelengkeng. Itu orang-orang semangat itu. Tuh. Modal semangat ternyata nggak cukup. Modal semangat nggak cukup. Aku kasih apa bang? Wah. Di tengah perjalanan kami juga sempat bertemu dan berpapasan dengan rombongan pendaki lain. Suasana seperti ini membuat pendakian semakin seru. Karena kita bisa saling bercerita dan berkenalan dengan pendaki lain. Untung-untung kita bisa dapat jodoh di sini. Kita update status dulu kok. Agak tutup. Asik. Aye. Emang anak SD mau liburan? Apa aja masalahnya deh? Labraknya Nadine. Ah, sadap. Nggak jadi polisi. Menikmati suasana hutan dan menelusurinya membuat kita semakin penasaran dengan apa yang ada di ujung hutan ini. Kami terus melanjutkan perjalanan meskipun hujan rintik sempat mengguyurkan. Oke, setelah jam setengah 8 kita udah mau sampai. Kita diguyur sedikit hujan menjelang sampai ke pelataran atau kubah 1. Ayo semangat tim, semangat bang, semangat. Setelah beberapa jam mendaki, akhirnya sampailah kami di ujung jalur rimba. Tapi perjalanan belumlah selesai. Kami berencana mendirikan camp di lapangan gajah. Dan kami masih harus menuju tempat tersebut yang jaraknya sekitar 1 jam lagi. Di sana juga terdapat sebuah danau kecil yang sering dijadikan tujuan para pendaki untuk bermalam. Tapi sebelum sampai ke sana, kami harus menuruni dan menaiki lereng bukit yang penuh dengan bebatuan besar dan cukup terjal. Selama menelusuri lereng, betapa terpesonanya kami
bisa menyaksikan secara langsung pemandangan gemerlap lampu kota Lubuk Linggau dari kejauhan. Cak, kota Lubuk Linggau kalau nggak salah kelihatan dari sini. Rute kita masih berjalan ke atas sana, terus mengarah ke sana. Lumayan ya, lumayan terang bulan malam ini, walaupun habis hujan. Gimana Cak? Oke? Mantap. Masih semangat dong. Gas. Nih terjal banget bebatuan, jadi makan betis banget, terasa di betis. Oke, kita semangat. Rutenya ke sana, dari sana ke sana. Iya sana, sana tuh. Oke semangat. Dikit lagi ya. Akhirnya setelah 3 jam setengah perjalanan, kita sampai di area camping di Danau Bukit Kabah. Kita akan membangun tenda dan bermalam di sini. Besok kita akan melanjutkan eksplorasi. Sini enggak sih Bang? Hah? Oke, kita akan membangun tenda di sini. Sekitar jam setengah 8 malam, kami akhirnya sampai di lapangan gajah dan langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda. Cak Budi masih di belakang, kayaknya dia kewalahan. Oke. Dan salah satu rekan kita, Cak Budi. Gimana Cak? Misi Bang. Boleh join ya? Oke silakan. Oke. Apa aja yang mau dikasih ke kita kalau mau join? Alhamdulillah. Aduh, kekunci. Meskipun badan dalam kondisi lelah dan masih basah karena kehujanan, kami tetap harus segera mendirikan tenda untuk beristirahat. Dalam sebuah petualangan di alam terbuka, membangun camp bukan hanya soal mendirikan tenda atau menyiapkan peralatan. Kebersamaan yang kita jalin di dalamnya memiliki makna yang cukup dalam, sehingga setiap orang memiliki kesan tersendiri pada setiap momennya. Begitu tenda berdiri kokoh, kami segera membersihkan diri dan menyiapkan santap makan malam. Jualan. Ada apa aja kita? Soto spesial. Ayo. Mana yang lain? Ada bencam. Siap digoreng, siap santap pakai saus. Oke, ayo. Makan malam di atas gunung di bawah sinar bulan dan bintang-bintang rasanya sangat luar biasa. Kami cukup beruntung saat itu, karena malam itu kami bisa melihat Milky Way dengan cukup jelas. Langit penuh bintang seperti ini adalah salah satu alasan kenapa para pendaki rela menempuh perjalanan jauh. Setelah puas menikmati malam, udara semakin dingin dan angin malam menjadi semakin kencang, seolah menghantarkan kami untuk segera beristirahat dari lelahnya perjalanan sore itu. Kami segera tidur dan menyiapkan energi untuk bisa bersiap menyambut sunrise di esok pagi. Setelah istirahat yang cukup, suasana fajar membangunkan kami. Sekitar jam 5:30, kami keluar tenda untuk menyambut matahari pagi. Cahaya matahari mulai muncul perlahan dan tampak pemandangan lautan awan yang luar biasa menakjubkan. Lagi-lagi kami sangat beruntung bisa menyaksikan momen yang spesial ini. Pendaki lainnya ikut menyaksikan keajaiban alam ini. Mereka berkumpul di beberapa titik untuk bisa mendapatkan view yang menakjubkan. Dengan perasaan yang puas dan bersyukur, kami bisa mengabadikan momen sunrise dan lautan awan yang luar biasa. Perjalanan ini benar-benar tak terlupakan. Namun, perjalanan ini belumlah usai. Kami segera bersiap untuk menjelajahi Bukit Kabah hingga ke setiap sudutnya. Nantikan perjalanan menyenangkan kami selanjutnya saat menuju puncak Bukit Kabah.